فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Hadisul Khamis was-samanun ba'dal alf 1085. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahad, tak ada seorang pun dari kalian yatawadda, dia berwudu, fayubligh, kemudian melakukan iblagh, yaitu penyampaian, penyempurnaan, au yusbigh, menyempurnakan al-wudu, wudunya itu. Summa qal, setelah itu dia mengatakan, yaitu zikir selesai wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali pasti akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga as-samaniyah yang 8 itu, yadkhulu min ayyiha sya', dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia inginkan. Rawahu Muslim. Wa zada Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk dari orang-orang yang banyak bertaubat, dan jadikanlah saya termasuk dari orang-orang yang bersuci. Tambahan ini disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr rahimahullah mungkarah. Iya, karena memang goncang seperti yang disebutkan di beberapa riwayat. Tambahan ini kata para muhaddisun ini goncang, menyelisihi riwayat yang sahihah dalam Muslim, menyelisihi rawi yang lebih kuat. Tambahannya bukan menyelisih berarti ya, menyendiri, sehingga dikatakan mungkarah. Disebutkan dalam catatan kaki, Imam Tirmidzi sendiri menyebutkan hadis ini berpenyakit karena di dalam sanadnya ada kegoncangan dan tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak banyak yang sahih dalam masalah ini. Dan Muhammad, yaitu Imam Bukhari, gurunya, mengatakan Abu Idris tidak mendengar dari Umar sedikit pun, rawi dari hadis ini. Dan juga disebutkan oleh Ibnul Iraqi dalam Tuhfatul Tahsil bahwasanya Abu Idris, alam ini Abu Idris Al-Khawlani atau yang mana, tidak mendengar hadis dari Umar. Demikian pula datang dari sanad yang lain, tapi Abu Utsman tidak mendengar dari Umar, sebagaimana dalam Tuhfatul Tahsil juga. Maka hadis yang datang dengan tambahan tadi, dengan sanad tadi, dia lemah dan mungkarah. Adapun yang di dalam riwayat Imam Muslim, maka hadisnya memang bersambung tanpa ada tambahan itu. Jadi cukup dengan apa? Dengan 2 kalimat syahadat tadi, sesuai dengan yang Nabi contohkan itu. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ma minkum min ahadin. Di sini dia asalnya adalah mubtada, makanya dia marfu harusnya. Tetapi karena dia diberi min di situ, min taukidun nafi, maka dia jadi apa? Majrurun lafdhan. Secara lafaz dia majrur, tapi apa? Marfu'un mahallan. Posisinya marfu karena dia adalah mubtada. Asalnya apa sih berarti ya? Asalnya adalah ma'ahadun minkum, asalnya. Tak ada seorang pun dari kalian. Siapa kalian ini? Yaitu kaum mukminin, kaum muslimin. Orang kafir tidak masuk dalam pembahasan. Karena orang kafir amalannya gugur. Yang diharapkan wudhu dengan baik, sesuai dengan syariat, dan diterima di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman. Tiada seorang pun dari kalian berwudu. Dan ini menunjukkan keumuman. Siapapun juga, yaitu asalkan dia muslim, siapapun dia tak masalah. Yang penting memenuhi syarat, yaitu dia menyempurnakan wudu. Kapankah wudu dikatakan sempurna? Apabila mengikuti tata cara Nabi.
Kalau tidak ikut cara Nabi, bagaimana akan sempurna? Boleh jadi akan langsung gugur atau mendapatkan dosa penuh dengan kecacatan, karena Nabi yang paling tahu cara wudhu yang Allah Ta'ala syariatkan. Maka harusnya ikut Nabi, bukan ikut fuqaha yang mana yang tidak sesuai Nabi dalam ijtihadnya misalkan. Baik. Kemudian summa qol, setelah itu dia mengatakan, ini menunjukkan ada zikir setelah wudhu. Apa zikirnya? Intinya adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu, asyhadu ay a'tarifu wa a'lamu wa u'linu. Syahidah memiliki beberapa makna, diantaranya adalah alima, yaitu mengetahui, menunjukkan memang dia harus tahu, bukan sekedar ikut-ikutan tanpa dia tahu apa sih isi dari zikir ini. Baik. Asyhadu yaitu a'lamu, saya tahu, wa a'tarifu, saya mengakui, bukan malah mengingkari dan menentang terhadap dua kalimat syahadat. Wa u'linu, saya mengumumkan, bukan malah menyembunyikan syahadat dia, takut kepada orang kafir atau malu hati kepada masyarakat yang boleh jadi selesai wudhu diam saja misalkan. Tapi insya Allah ma'ruf di kalangan kaum muslimin di berbagai negara, selesai wudhu zikir, tinggal disesuaikan zikirnya dengan ajaran Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. La di sini nafiyah lil jins, ilaha ini sebagai isimnya, khobarnya nakirah. Tahu kan dalam peraturan disebutkan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah dalam Mughnil Labib, isim la dengan khobar la itu sama-sama nakirah. Loh, tapi ini Allah la ilaha illallah, Allah kenapa ma'rifah? Alhamdulillah, Allah bukan sebagai khobarnya. Khobarnya adalah mustahiqun atau haqqun, la ilaha haqqun. Alhamdulillah, Allah sebagai badal. Kalau ditanya, bukankah Ibnu Ajurum telah mengatakan syarat badal adalah dia harus setara dengan mubdal minhu. Kalau ma'rifah ya ma'rifah, nakirah ya sama-sama nakirah. Kalau memang khobarnya itu adalah nakirah sesuai dengan syarat, sesuai dengan peraturan, tapi badalnya di sini tahu-tahu ma'rifah, lalu bagaimana itu? Maka jawabannya adalah bahwasanya di dalam khobar tadi, yaitu apa, haqqun atau mustahiqun, ini dia adalah masdar yang ya'malu amalal fi'il, yaitu berarti ada fa'il di dalamnya, itu huwa, haqqun huwa, atau mustahiqun huwa. Istilah mustahiqun lebih terang lagi, yaitu dia adalah isim fa'il. Isim fa'il jelas dalamnya ada fa'ilnya, huwa. Jadi alhamdulillah Allah sebagai badal dari huwa. Baik. Itu untuk menjawab pertanyaan, karena Anda dulu pernah jumpa dengan orang-orang jamaah tabligh, mereka akan mengetes, akan menguji para salafiyun yang suka jarah wa ta'dil, suka memburuk-burukkan orang, gambarannya dari jamaah tabligh. Kita permalukan mereka dalam ilmu nahwu, maka hendaknya ikhwah selalu siap-siap dengan ilmu nahwunya dan seterusnya agar tidak dipermalukan oleh orang-orang sufiyah. Sering sufiyah seperti itu, kalau kalah hujjah maka dia akan berusaha mempermalukan kita, burukkan kita, nahwunya buruk, kamu kok apa nih nahwu. Yang sangat mengherankan, ini bukan hanya syubhat dari orang-orang sufiyah, bahkan sebagian orang pun jadi sombong dan menghina kita, merasa dirinya Arab, kemudian menghina orang yang tidak Arab, mengatakan engkau tak pandai bahasa Arab. Tak lihat apakah betul kenyataan sehari-harinya orang yang dihina itu seburuk itu dan seterusnya. Baik, dulu pernah anak ditantang untuk mengikrab la ilaha illallah. Kalau tak belajar akan dipermalukan di situ. Walaupun jelas kebenaran dilihat dari hujjah, bukan dilihat dari kita pandai i'rab atau tidak. Tapi hendaknya ilmu kita lengkapi. Karena ilmu lughah ini adalah warisan Nabi. Kita yang lebih berhak, bukan muqtadi'ah yang lebih berhak memilikinya. Baik. Maka jawabannya itu tadi. Alhamdulillah Allah bukan sebagai khobar, tapi sebagai badal dari khobar. Khobarnya adalah haqqun atau mustahiqun. Sebagaimana itu dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Ulama Hanabilah jelas juga, ma'ruf. Kalau yang Hanafiyah Anda dapati, tapi tidak langsung lafadznya haqqun atau mustahiqun, tapi lafadznya agak panjang, tapi intinya sama, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak yang di alam semesta ini kecuali Allah, intinya sama aja. Baik. Itu dari satu sisi, alhamdulillah Allah sebagai badal dari huwa di dalam
di dalam khobar. Boleh juga kita katakan tak masalah itu, tidak terjadi mutabaqah, kesetaraan, kesesuaian antara badal dan mubdal minhu dari sisi ta'rif dan tangkir, nakirah dan ma'rifah, tidak masalah. Karena walaupun peraturan begitu, tetapi kita tahu peraturan bahasa Arab ini aghlabiyah. Peraturan dibuat justru setelah bahasa Arab ada lebih dahulu. Baik. Dan ternyata dalam bahasa Arab ada juga contoh bahwasanya antara badal dan mubdal minhunya tidak sama. Seperti firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih. Kalian bertanya, mereka akan bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang bulan suci, yaitu peperangan di dalamnya. Qitalin nakirah sebagai badal. Mubdal minhunya yang mana? Yaitu asy-syahril haram, yaitu dia adalah ma'rifah. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang tidak mengapa itu adanya ketidaksetaraan antara badal dengan mubdal minhu. Baik. Kemudian ada taukidul isbat wahdahu, satu-satunya, la syarikalah. Ada taukidun nafi. Ini i'rab yang dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin. Kalau tak salah Anda dapatkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Wahdahu taukidul isbat, la syarikalah taukidun nafi. Yang lain mengatakan ini hal, yaitu dalam keadaan dia adalah wahidan. Wahdahu ini yaitu wahidan, atau dikatakan wahidan, yaitu satu-satunya, sendirian. La syarikalah, yaitu hala kaunihi adimas syarikilah, dalam keadaan tiada sekutu untuknya, tak masalah. Mau i'rab yang macam tadi, taukid atau i'rab sebagai hal, tak masalah. Intinya adalah ini betul-betul setelah dia berwudu, dia mengumandangkan syahadatut tauhid. Betul-betul dia tidak mau berbuat syirik, hanya Allah lah yang disembah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Baik, ma'ruf, persaksian ini menuntut kita untuk meyakini Nabi Muhammad itu abdun la yu'bad. Beliau itu hamba Allah, maka tak boleh disembah, tak boleh diangkat-angkat sampai dikultuskan ke level Tuhan, istilahnya orang awam ya Tuhan, ke level Rabb alam semesta. Maka tidak boleh diberikan kepada Nabi sifat-sifat rububiyah atau uluhiyah. Dan dia adalah rasulun la yukadzab, dia utusan Allah, tak boleh didustakan. Walaupun kadang hati ragu, kenapa Nabi bilang begini, kita harus yakin, nah, kalau Nabi pasti benar. Ini perkara gaib, Nabi diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, dan syariatnya pasti benar, walaupun nampak tidak adil, mungkin dalam warisan, mungkin dalam masalah ta'adud, poligami, dan seterusnya, atau dalam berbagai masalah dianggap rasanya kenapa tidak adil. Agama tidak dilihat dari perasaan, tapi Allah lebih tahu tentang syariatnya, dan nabinya yang diperintahkan untuk menyampaikan itu dan menjelaskan itu. Maka beliau adalah Rasul, kita bersaksi itu, maka tak boleh ada masih tersisa kesempitan dalam hati kita dan keraguan di dalam jiwa kita, karena beliau adalah Rasul, Rasul yang terpercaya, dia tidak berkhianat sama sekali. Dan juga persaksian Muhammadur Rasulullah ini menuntut kita untuk mengimani berita yang beliau datangkan, mengikuti sunnah yang beliau contohkan, melaksanakan perintah yang beliau berikan, dan meninggalkan larangan yang beliau gariskan. Baru terbukti orang ini memang jujur di dalam syahadatnya. Tidaklah mengucapkan itu illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali pasti futihat ini pakai isim pakai fi'il madhi mughayyarus sighah. Walaupun ini kita tahu polanya adalah nanti, yaitu barang siapa begini ya nanti di hari kiamat akan dibukakan untuk dia. Pakainya harusnya pakai fi'il mudhari, tetapi karena tujuannya adalah litahqiq, untuk kepastian, maka Nabi mendatangkan fi'il madhi litahqiq. Pasti akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang 8 itu. Menunjukkan pintu surga ada 8, dan pembahasannya telah dilewati dalam muhadarah khusus tentang pintu-pintu surga, 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya', dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia inginkan. Menunjukkan keutamaan yang besar dari zikir ini, asalkan zikir ini tidak sampai gugur karena dosa-dosa kecil, misalkan bukan dosa syirik asghar, riya, suka pamer ke apa istilahnya itu zaman sekarang netizen atau follower atau apa, memamerkan cara wudu, memamerkan
oh amal soleh ini itu amalan boleh gugur, naudzubillah, terancam gugur itu. Kecuali yang betul-betul ikut syariat, tidak memamerkan gambar makhluk bernyawa, kepala dipamer-pamerkan, dan betul-betul niatnya mengajari orang, bukan untuk dipuji-puji orang. Kembali ke niat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.